Baik, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di webinar Free Times dengan tema Maksimalkan jangkauan media Anda dengan strategi distribusi press release yang efektif. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami pada sesi hari ini. Kita akan membahas bagaimana memaksimalkan jangkauan press release yang telah dipublikasikan melalui Free Times secara lebih efektif dan organik. Webinar kali ini akan dibawakan oleh Audrey Leo, Business Development dari Free Times yang akan membagikan insight, langkah praktis, dan serta strategis yang dapat langsung Anda terapkan untuk meningkatkan performa publikasi media Anda. Baik, sebelum kita masuk ke pemaparan, izin saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, Audrey Leo, Business Development dari Free Times. Tanpa berpanjang kata, kami persilahkan Audrey untuk memulai sesi pemaparan kali ini. Silahkan Halo, Audrey. salam kenal semuanya. Aku Audrey sebagai Business Development dari Free Times. Maaf sebelumnya screen-nya masih hitam di aku. Sama apa di aku doang ya? Di aku juga sih Kak, sebentar ya. Oke, oke. Apakah sudah terlihat, Kak Audrey? Sudah, sudah Kak. Oke, aku izin mulai ya. Selamat datang semuanya dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dalam webinar pada siang hari ini. Sebelumnya, izinkan aku memperkenalkan diri lagi. Nama aku Audrey sebagai tim Business Development dari Free Times. Jadi dalam sesi kali ini kita akan membahas bagaimana memperluas jangkauan press release. Jadi bukan hanya dengan cara tradisional yang biasa kita ketahui dengan sekadar publikasi di media, tapi dengan memanfaatkan strategi baru dari Free Times yang kami sebut namanya Spread the Word Campaign. Selanjutnya, oke, jadi berikut adalah agenda kita pada siang hari ini. Pertama, kita akan mengenal apa sih itu free time dan apa sih yang membuat
platform kami itu unik dalam dunia distribusi media. Kemudian yang kedua, kita juga akan masuk ke inti dari sesi ini, yaitu pengenalan Spread the Word Campaign, yaitu sebuah metode baru yang akan menggabungkan kekuatan distribusi resmi dan kekuatan organik dari personal networking. Setelah itu, selanjutnya kita akan membahas manfaat langsung yang bisa didapatkan oleh perusahaan Anda semua, baik dari segi kredibilitas, exposure, hingga peluang networking. Lalu yang terakhir, kita akan membahas langkah-langkah praktis tentang bagaimana campaign ini bekerja sehingga dapat langsung kita implementasikan nih setelah webinar ini selesai nantinya. Selanjutnya, jadi Free Times itu apa sih? Free Times itu bukan hanya sekedar database media. Kami adalah jembatan antara perusahaan dan para jurnalis yang paling relevan dengan industri Anda. Jadi kita pasti ini press release Anda tidak hanya tampil, tetapi benar-benar sampai ke tangan orang yang tepat, yaitu para jurnalis dan media yang memiliki minat dan coverage di topik perusahaan Anda atau sesuai dengan industri perusahaan Anda. Untuk saat ini, Freetimes sudah memiliki lebih dari 4.500 klien dan dengan lebih dari 3.100 jurnalis dan juga lebih dari 400 media partner. Dan untuk saat ini kami terus membangun infrastruktur distribusi yang kuat dan stabil untuk memastikan press release Anda terlihat oleh pihak-pihak yang berpengaruh. Jadi kami ingin distribusi press release Anda menjadi lebih cepat, lebih terarah, dan juga lebih bernilai bagi perusahaan Anda. Selanjutnya, nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah gimana sih cara meningkatkan visibilitas press release secara organik? Nah, ini merupakan pertanyaan yang sangat penting karena dalam praktiknya banyak perusahaan merasa sudah ngelakuin distribusi, nah, udah publish artikel nih mereka nih, tetapi engagementnya ternyata tetap kecil, dampaknya nggak kerasa, bahkan impresinya stagnan. Jadi, menurut kami, press release itu memang sangat penting. Tetapi di era digital di hari ini, di mana algoritma media sosial menentukan apa yang muncul di layar seseorang, kita memerlukan approach baru, yaitu di sini nih, campaign Spread the Word mulai memainkan perannya. Selanjutnya. Nah, sekarang spread the word. Kenapa harus spread the word? Jadi, sebelumnya aku jelasin dulu nih background-nya. Masalah utama yang sering terjadi adalah seperti ini. Jadi kita nih, anggaplah aku sudah mengirim press release. Nah, artikelnya juga udah tayang di media-media, dari media kecil, menengah, sampai besar. Tapi akhirnya artikel itu ya udah cuman tayang di media itu saja gitu. Nggak ada entah kelanjutan dari artikel itu gimana, kita cuma bisa lihat, oh artikel ini sudah tayang gitu. Tidak ada engagement, nggak ada orang yang bahas, nggak ada efek yang kita harapin gitu. Padahal sebenarnya kita bisa dapat loh potensi yang lebih jauh, lebih besar daripada itu. Nah, maka dari itu di sini Freetimes mengenakan yang namanya campaign spread the word. Jadi ini tuh hadir untuk mengaktifkan akses yang selalu hampir dilupakan perusahaan. Yaitu sebenarnya campaign ini sangat mudah dan gratis. Nah, karena ini tuh hanya melibatkan karyawan Anda sendiri dan juga networking mereka. Nah, mengapa ini penting? Karena kita semua tahu rumusnya. Press release itu memberikan otoritas, sementara personal sharing memberikan jangkauan atau reach. Dan ketika keduanya kita gabungkan, hasilnya bisa sangat luar biasa. Jadi bukan ads, bukan sponsor maupun boosting kayak yang kita lakukan di dunia marketing, tetapi ini murni memanfaatkan kepercayaan sosial dan algoritma platform profesional seperti contohnya yang kita pakai yaitu LinkedIn. Nah, jadi dengan strategi spread the word ini, kita tidak hanya muncul di media, tetapi juga muncul di layar orang-orang yang sudah punya hubungan dengan kepercayaan dengan tim kita atau perusahaan kita, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke bagaimana sih cara kerjanya campaign spread the word ini. Nah, sebenarnya konsep ini sederhana, tetapi justru di balik sederhana itulah kekuatan utamanya. Jadi, pertama, ketika kita sudah menulis dan mengunggah press release, nah, Freetimes yang bakal menangani seluruh proses distribusi resminya. Lalu, mulai dari penyebaran ke media terkait, jurnalis, hingga platform yang relevan dengan industri, dan juga sosial media kami. Jadi, praktis. Anda nggak perlu ngubungin satu persatu jurnalis, terus belum lagi kadang respon mereka yang cukup lambat, terus juga kalian nggak perlu nunggu follow up media satu persatu, karena semuanya sudah dikerjakan oleh Free Times. Lalu langkah kedua, setelah artikel Anda sudah terbit,
disinilah peran seluruh member tim perusahaan Anda. Jadi di tim Anda baik itu ada karyawan, manajer, maupun CEO, foundernya, ataupun leadership tim lainnya, bisa bagiin link resmi press release tersebut ke LinkedIn mereka masing-masing. Tapi yang di sini yang buat beda itu, kita add sedikit yang namanya personal touch. Nah, jadi personal touch itu apa? Personal touch itu kita bisa sharing tentang insight sederhana, kayak contohnya gimana sih rasanya bekerja di balik project tersebut, apa sih behind the scene-nya dari press release ini seperti itu. Jadi ketika postingan Anda lewat nih di LinkedIn orang lain, oh iya ya ternyata relate nih sama aku. Oh ternyata artikel ini menarik nih untuk didiskusikan. Nah saat Anda menekan tombol like atau melihat pembacanya, di situ algoritma ini yang bekerja sendiri dan akan menaikkan engagement dari postingan Anda seperti itu. Nah, di sini luar biasa kan, kalian bisa lihat kalau misalkan ternyata naikin branding perusahaan, engagement dari press release itu sendiri, itu tidak perlu berbayar, gratis. Hanya dengan LinkedIn Anda dan juga personal touch yang tadi aku sudah jelaskan. Seperti itu. Selanjutnya, nah sekarang tadi kita udah belajar nih gimana sih cara campaign itu bekerja gitu ya. Sekarang aku mau nanya, eh, kalau misalkan kita udah sharing nih ke orang-orang, apa sih manfaatnya untuk kita, apa benefitnya untuk kita sendiri gitu kan. Padahal kan kita nggak ada hubungannya atau misalkan eh, aku ngerasa, ah ini nggak ada benefitnya untuk aku gitu. Nah, sekarang mari kita bahas. Nah, dari yang pertama, poin pertama, perusahaan Anda akan terlihat lebih kredibel karena postingan mengacu pada artikel dari media resmi, bukan dari blog pribadi kayak misalnya contohnya WordPress atau yang lainnya seperti itu. Lalu kedua, exposure meningkat drastis, mulai dari view, klik, engagement bertambah, bahkan tanpa perlu membayar. Jadi ini full gratis. Ketiga, potensi networking dan peluang kerjasama meningkat. Jadi engagement itu kan akan naik, 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 naik terus ya. Kalau misalkan engagement dan naik kan nanti reach-nya makin besar gitu kan, makin tersebar ke banyak orang. Jadi engagement itu akan memicu percakapan baru, terus memperkenalkan kita kepada orang-orang baru, bahkan membuka peluang partnership baru atau rekrutmen baru gitu. Dan yang paling penting, ini tuh menariknya, semua ini gratis dan organik. Jadi kita cuma perlu pakai akun LinkedIn kita, yang dimana kita pasti udah punya akun LinkedIn, dan kita perlu kita bisa juga nih di dalam postingan tersebut nge-tag tim kita atau apa buat naikin engagementnya sendiri gitu. Selanjutnya. Nah, sekarang yang perlu kita bahas, kenapa postingan personal ini lebih tinggi engagement-nya. Jadi kita masuk ke dalam satu faktor, yaitu faktor manusia. Jadi kita perlu ketahui dulu nih, pada dasarnya orang itu lebih percaya kepada orang lain dibandingkan sebuah logo atau brand. Maka dari itu kita kan bisa biasa juga kenal gitu kan, kalau misalkan kita mau nyari makanan nih, restoran, misalkan kita mau makan topoki, pasti kita nyari topoki terenak, terus kita lihat review orang-orang gitu kan. Maka dari itu, di sini faktor pentingnya adalah manusia gitu. Jadi kita tuh lebih mudah merespon wajah manusia, suara manusia, dan juga cerita manusia gitu. Jadi ketika kita nge-share atau memposting sesuatu, apalagi press release yang tadi kita sudah terbitkan, kita tahu itu content marketing, kita tahu itu tuh brand speaking. Tapi ketika kita sendiri yang ngepost gitu, kita sendiri reshare aja nih dengan personal touch yang tadi aku cerita. Nah, tiba-tiba kan kita jadi merasa lebih relate. Misalkan eh, aku sendiri memposting press release, terus aku sharing lagi pengalamanku dalam bekerja dalam suatu tim gitu kan. Ntar orang-orang jadi relate, oh iya ya, ternyata aku juga pernah loh kayak gitu. Dan ketika orang merasa relate, engagementnya maka akan jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena mereka pasti akan nge-like atau sekedar baca gitu, stay di halaman itu, di halaman kita yang posting, ya paling berapa menit gitu, sesuai waktu mereka baca, seperti itu. Jadi, emosi-emosi dari manusia yang akan memicu engagement mulai dari like, comment, dan share. Seperti itu. Nah, jadi di sini yang perlu kita ketahui, pasti kalian takut kan, ah gimana kalau misalkan aku udah posting, tapi nggak ada yang like, nggak ada yang komen sama sekali, nggak ada yang share. Nggak apa-apa, kita seenggaknya sudah berani untuk nge-share gitu. Karena
biasanya LinkedIn juga langsung meningkatkan distribusi postingan yang kita posting itu ke orang-orang yang engage ke kita, terus orang-orang yang memiliki ketertarikan atau interest serupa dengan kita, atau orang-orang yang pernah berinteraksi dengan kita sebelumnya, gitu. Coba bayangin deh, kalau misalkan di perusahaan kecil UMKM aja ada 10 karyawan kita yang ngeposting tentang press release kita, pasti engagementnya tinggi dan akan menjadi efek domino yang sangat besar, seperti itu. Nah, tadi kan kita udah belajar nih caranya gimana untuk meningkatkan engagement dan juga reach dari press release kita dengan menambahkan personal touch. Itu yang kita pelajari dari campaign Spread the Word ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh case-nya nih. Nah, sebenarnya contoh case ini itu campaign ini terbuat atau terinspirasi dari salah satu klien Free Times, yaitu namanya Aswene APAC yang berhasil meningkatkan exposure dan personal branding melalui campaign Spread the Word tadi. Nah, sekarang kita lihat nih hasilnya gimana sih mereka udah terapin nih kira-kira. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada foto profilnya LinkedIn-nya Masaki Hamada. Jadi dia adalah Managing Director dari Aswena APAC. Nah, di sini press release mereka tayang nih melalui Free Times. Tapi yang membuat beda itu adalah dia itu membagikan link dari press release-nya itu ke LinkedIn-nya si Masaki ini gitu. Jadi si Masaki ini cerita nih gimana sih press release ini berdampak ke dia, apa sih pengaruhnya dia dalam press release ini gitu. Dia nggak sekedar cuma nge-like doang, tapi dia adding personal touch seperti yang tadi aku jelaskan seperti itu. Nah, di sini ngeceritain ini dia nih pencapaian tim mereka, terus perjalanan mereka gimana, terus rasa bangga yang beliau rasakan terhadap timnya, lalu juga bagaimana kolaborasi tersebut dapat terwujud gitu. Jadi seluruh cerita itu jadi membuat manusiawi, relatable, dan juga menyentuh. Nah, di sini kita juga bisa lihat nih hasilnya. Lebih dari 92 like, terus juga banyak komen-komentar datang dari para teman-teman yang merasa relate atau merasa bangga dengan pencapaian dari Aswene APEC ini. Seperti itu. Sekarang kita bisa bayangin kalau misalkan ada aja misalkan dari ini 92 orang benar-benar baca dan pasti nggak semua orang langsung like gitu aja kan, pasti lebih dari 92 orang, pasti reach-nya itu bisa mencapai ratusan bahkan ribuan gitu. Dan makanya itu ini tuh traffic yang sangat bagus untuk kalian sendiri sebagai karyawan dan juga sebagai uh, branding perusahaan kalian sendiri gitu. Nah, di sini orang-orang mulai mengenal si Masaki ini sebagai figur representatif dari perusahaan si SWN Epeken ini sebagai seseorang yang aktif, bangga, dan kompeten dalam pekerjaannya. Jadi dia tuh seenggaknya punya portofolio sendiri dalam pekerjaannya gitu. Orang-orang jadi percaya dia, terus juga tahu nih, oh dia orangnya berkualitas loh, dia orangnya kompeten loh, dan semacamnya gitu. Jadi di sini kita ngasilin win-win solution yang sangat amat jarang terjadi, yaitu branding perusahaannya juga naik si S20 Effect ini, tapi branding pribadi karyawannya, which is si Masaki ini juga naik seperti itu. Nah, sekarang kita lihat, kita telusuri lebih lanjut nih postingan dari si Masaki ini. Jadi setiap kali si Asoni APEC ini ngerilis press release, dia selalu cerita nih tentang apa sih yang terjadi behind the scene-nya, bagaimana sih perjuangannya, lalu kira-kira apa sih komennya terhadap press release yang sudah diterbitkan oleh si Asoni APEC itu sendiri, seperti itu. Sehingga engagement-nya itu sangat tinggi kalau bisa dilihat, lebih dari 300 like, wow, lebih dari 15 repost dan juga lebih dari 200 klik ke direct ke artikel di mana itu juga selain ningkatin personal brandingnya si Masaki, terus juga ningkatin brandingannya si perusahaannya, which is Asoni APAC, terus juga ningkatin reach dari press release itu sendiri seperti itu. Nah, jadi di sini bisa kita lihat betapa kuatnya efek yang namanya personal amplification. Jadi personal amplification itu adalah fenomena di mana seorang individu dengan akun pribadi yang memiliki jangkauan sangat besar. Karena si Masaki ini kan udah sering nge-share nih, udah sering berbagi pengalamannya, ceritanya, komennya, testimoninya, dan segala macam. Jadi karena banyak orang yang engage dengan dia, mungkin itu membuka peluang baru buat dia. Mungkin banyak orang yang jadi connect dengan dia di LinkedIn,
atau request connection dengan dia di LinkedIn, atau bahkan tertarik dengan perusahaan yang sebelumnya nggak tahu Aswene Epek itu apa sih, jadi tahu karena si Masaki ini gitu. Jadi di sini itu bukti nyata kalau misalkan prestasi itu tidak berhenti sekedar nge-share di media aja, tapi justru dia bakal dapat nyawa ketika masuk ke jaringan personal yang memperkuatnya dengan cara spread the word campaign yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi bisa disimpulkan di sini personal stories give life to corporate news dan